Halo guys, selamat datang kembali kita di channel Jeremy Lempis. Oke guys, di malam hari ini saya akan membahas tentang uh, ada seseorang yang ya 2-3 orang yang DM saya, Bang, katanya Bang karena psikolog, berarti bisa dong menyembuhin orang agak gila, agak gimana, agak stres atau agak depresi. Ya, memang saya anak psikolog, tapi saya belum ada ijazah, jadi belum sah menjadi psikolog. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya saya kuliah, tapi tau lah kalau anak cowok itu ya kebanyakan kalau kuliah, ada rasa malas, ada rasa kayak malas berangkat kuliah, malas ngerjain tugas, malas apalagi banyak lagi itulah pokoknya. Dah, saya hanya ingin share aja di kesempatan video kali ini ilmu yang saya dapat mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contohnya, apa itu stres, apa itu depresi, dan apa itu bipolar. Oke, 3 itu dulu. Ya, ada banyak sih orang yang aku stres nih, aku depresi nih. Kamu tahu dari mana kalau kamu tuh stres, kalau kamu tuh depresi? Oke, itu. Dan perbedaan dari stres dan depresi itu berbeda ya. Stres dan depresi itu berbeda. Itu poinnya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu stres. Orang itu biasanya stres setelah menghadapi situasi yang berbahaya. Itu kalau kita tuh kayak putus dengan pacar, contohnya itu, terus melihat suatu kejadian yang belum pernah dilihat sebelumnya, tuh bisa aja stres. Dan dalam arti luas, stres itu dapat disimpulkan adalah stres adalah sebuah reaksi tubuh dari manusia pada situasi yang berbahaya atau sesuatu yang nyata dan dirasakan. Itu stres. Ya, stres itu adalah penyakit mental yang berdampak buruk pada berbagai aspek di kehidupan kalian semua. Oke. Mulai dari suasana hati. Itu yang pertama, suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, hingga tingkat konsentrasi. Kalau kalian seumpamanya gini, kalian lagi belajar di sekolah, oke? Lagi belajar di sekolah. Terus kalian stres karena apa? Karena tadi berangkat main amit nih, lihat kecelakaan, dan kecelakaannya itu belum pernah dari sebelumnya. Terus masih terbayang-bayang nih, nanti di sekolahan kalian jadi nggak fokus, kalian konsentrasi, kehilangan nafsu makan karena melihat kejadian seperti itu. Nah, kayak gitu tuh. Tekanan stres dapat menolong Anda untuk makin terpacu menghadapi tantangan. Jadi kalau kalian gini, kalian udah pernah lihat kayak gitu, baru sekali pertama deh tadi dari cerita tadi, melihat kecelakaan itu baru pertama, dan besok melihat kecelakaan yang kayak gitu, kok saya jadi bahas kecelakaan ya, apa ya, yang apa namanya, yang gitu aja, kecelakaan gitu aja lah ya, kecelakaan. Dan besok, waktu yang akan besok kalian melihat kecelakaan yang seperti itu lagi, jadi kalian tidak separah yang kemarin. Jadi kemarin kayak gini juga, jadi kayak udah ngerasa terbiasa gitu ya, gitu. Jadi kalau kalian udah mengalami itu, ya kalian tuh kondisinya lebih biasa daripada orang lain yang belum mengalami seperti itu. Hal stres ini menyebabkan timbulnya sejumlah reaksi fisik. Tentunya itu ada juga yang meliputi peningkatan detak jantung. Itu pasti deg-degan. Wah, aku deg-degan banget. Terus kayak gemeter gitu, deg-degan. Nafas makin cepat. Kayak apa coba? Terus setiap orang itu memiliki mekanisme yang berbeda dalam menghadapi stres. Itu pasti ada mekanismenya, itu pasti ada. Menghadapi stres, cara-caranya, entah kamu menghadapi stres bermain game,
dengan membaca komik atau dengan membaca TV, nonton YouTube, itu pastinya nonton YouTube pastinya. Itulah cara-cara mengurangi stres dalam kehidupan kayak gitu. Saya juga pernah stres guys. Stres itu dalam arti psikolog tuh kayak gitu, bukan arti stres dia orangnya stres udah gila, itu udah yang bener-bener kesana gitu ya, udah bener-bener kita membahas stres yang ringan-ringan aja begitu. Itu yang dinamakan stres. Oke, bagaimana, udah jelas? Lanjut, depresi pasti ya. Sebagian orang mengatakan, duh depresi apa nih. Terus kamu tahu depresi dari mana? Depresi dalam arti luas itu adalah, depresi adalah penyakit mental yang berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan penderitanya. Orang yang mengalami depresi itu dapat merasakan sedih yang berlarut dan merasa gagal dalam hidupnya, mudah lelah, kehilangan semangat atau motivasi dalam hidup. Kalian punya motivasi tiba-tiba hilang, bahkan keinginan, bahkan yang paling ekstrim yaitu keinginan untuk bunuh diri itu ada guys kalau depresi. Jadi hati-hati, jaga tubuh kalian, jaga pemikiran kalian, jangan sampai kalian depresi. Kalau kalian tanya, bang depresi itu gimana sih, gejalanya atau ciri-cirinya orang depresi? Pertama itu merasa seolah-olah kehilangan kendali itu, dan kewalahan, kehilangan kendali. Jadi entah apa yang dipikirkan, bahkan yang ekstrem yang tadi bisa menyebabkan bunuh diri itu pasti. Terus menghindari orang lain. Jadi kalau kalian depresi itu cenderung kalian menghindari orang lain, nggak mau ketemu orang lain, nggak mau kayak nerima saran atau nerima omongan dari orang lain. Pokoknya kalian pengen sendiri. Bahkan teman dekat anda, kalau kalian punya sahabat maupun keluarga, itu bakal anda jauhi itu. Terus gampang gelisah, frustasi, dan murung. Itu gelisah. Jadi kalian tau lah gelisah, arti gelisah tuh ya kayak gusah gerusu. Frustasi itu mikir yang berat, mikir yang terlalu berat, itu frustasi. Maaf guys, cekun. Dan murung itu anda cenderung untuk diam terus gini. Jadi ya kayak gitu. Terus kesulitan untuk konsentrasi itu pasti. Terus sakit kepala, biasanya depresi itu kan, kalau orang depresi itu megang kepala gini tuh kayak sakit gitu loh, karena ya itu tadi, karena anda itu tuh frustasi, dalam frustasi terus mikir yang berat-berat terus jadi sakit kepala gitu. Terus gangguan pencernaan yang dari susah makan. Orang depresi kan susah makan, nggak mood untuk makan, nggak ada selera makan, bisa aja mual, diare atau sembelit, itu pasti. Terus sulit tidur dan insomnia. Bukan berarti orang yang meleknya bergadang sampai pagi atau itu insomnia, itu depresi, bukan ya, bukan semua yang melek malam itu depresi, bukan ya. Karena kalau depresi itu tuh beda melek malamnya. Jadi bedanya dia mikir merenung di dalam tanpa ada support, nggak mau menerima support, sehingga dia memikirkan sendiri itu. Nah susah tidur kayak gitu guys. Teman-teman di sini masih agak bingung ya, gejala-gejala depresi itu apa aja sih? Gejala depresi itu merasa tak berdaya dan putus asa itu. Jadi merasa udah lepas aja lah, udahlah bodoh amat lah, gini. Aduh, padahal saya sering mengucapkan bodoh amat, bukan berarti saya depresi anjir. Terus kehilangan rasa percaya diri itu pasti. Jadi kalau kalian bener-bener udah ikut seminar atau ikut kumpulan kalian punya rasa yang kayak depresi gitu yang saya sebutkan tadi, terus kalian yang biasanya dulu yang sebelum depresi kalian maju-maju aja, percaya diri, tapi terus pada saat anda menghadapi kayak gitu, terus anda menjadi kehilangan rasa percaya diri itu, terus selalu merasa cemas.
ya itu tadi, ya gelisah dan cemas. Masa aduh apa ya nanti kalau aku gini gimana ya, kalau pokoknya apa itu dibuat cemas itu. Terus kesulitan konsentrasi itu pasti, menghindari orang lain termasuk teman itu kayak gitu guys. Tidak lagi menikmati hal-hal yang biasanya menarik, yang menurut Anda menarik dan menyenangkan. Atau misalnya kalian punya hobi musik, itu jadi kalian gak mood seterusnya, jadi gak mood main musik yang biasanya kalian hobinya jalan-jalan, traveling, itu jadi tiba-tiba langsung dikat dos, jadi tidak punya keinginan itu lagi. Bang, bagaimana sih cara orang menangani stres dan depresi itu? Ya sebisa mungkin kalian meluangkan waktu untuk berolahraga. Itu penting guys, berolahraga. Selagi kita membuat pikiran yang jernih, kita juga bisa menyehatkan tubuh kita. Oke? Tuh, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang. Jadi di SD kalian mesti diajari 4 sehat 5 sempurna. Itu jangan kok makan tiap hari mie, terus kalian yang punya duit barbecue kan, kolesterol apa itu lah semuanya. Ya cicilin lah buat makan buah, sayur, minum air putih yang banyak, itu penting. Batasi mengkonsumsi kafein, karena kafein itu membuat darah kita tinggi guys, kayak gitu. Aku aja kalau minum kopi yang hitam itu langsung pusing rasanya, kayak gitu. Dan yang penting adalah alkohol. Terus melakukan teknik relaksasi. Jadi kalian tau lah relaksasi itu kayak kalau cewek biasanya yoga itu pasti diem gini, itu relaksasi ya kayak gitulah. Terus sambil relaksasi seperti yoga, kalau yang cewek yoga dan meditasi itu guys. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan hal dan kegiatan yang menyenangkan. Seperti apa contohnya? Seperti sama teman-teman kalian, quality time sama teman-teman, quality time sama keluarga, itu penting. Quality time sama pacar. Jadi kalau kalian berkumpul bersama teman itu pasti ada support dari mereka. Tak kamu nanti cerita ke teman, aku lagi kayak gini nih, pasti disupport kok sama teman. Nggak mungkin nggak. Terus sama pacar nih, yang ya aku lagi merasa kayak gini, pasti sama pacarnya disupport kok. Nggak mungkin kamu ini kepalanya aja yang gede si anjing, nah nggak mungkin gitu kan. Nah itulah tadi stres dan depresi. Oke, selanjutnya yaitu bipolar. Apa sih bipolar tuh? Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania. Kalau kalian merasa senang itu senang banget, dan depresif sangat terpuruk. Kalau kalian lagi ngerasa sangat terpuruk banget. Gangguan bipolar ini umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis, seperti contohnya dari sangat bahagia menjadi sangat sedih. Itu yang saya sebutkan tadi. Dari percaya diri menjadi pesimis. Itu dari bersemangat menjadi malas beraktivitas. Itu poin-poinnya yang penting aja tuh kayak gitu. Contohnya bipolar tuh kayak gitu ya. Ya penyebab pasti, kalau bipolar itu pasti ada penyebabnya. Oke, penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar belum diketahui sih ya, kenapa bisa kayak gitu. Namun terdapat dugaan bahwa bipolar ini merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak. Tiba-tiba menjadi pintar, ya ada contekannya, ngetik dulu guys, jadi biar nggak lupa gitu. Yang aku dapat di kampus diketik gitu. Gangguan itu diduga dipicu oleh beberapa faktor sih kalau bipolar. Yang pertama yaitu genetik, sosial, lingkungan, dan fisik. Itu pengobatan gangguan bipolar. Bisa nggak sih bipolar itu diobatin gitu dalam menangani gangguan bipolar ini? Seorang dokter tuh biasanya akan menganjurkan pengobatan atau terapi untuk mengobati bipolar ini secara khusus. Gangguan bipolar tidak mendapat penanganan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penderitanya, seperti ya kayak performa di sekolah, di tempat kerja itu menurun atau memburuk gitu lah. Orang dengan gangguan bipolar itu pasti kecanduan
alkohol hingga penyalahgunaan nafsa. Jadi kalau orang yang tahu sendiri lah, kalau orang yang pengguna nafsa itu kan kalau dia nggak punya barang dia pasti gelisah. Kalau dia sekali dia punya barang dia bakal seneng banget. Kalau nggak punya barang ya dia bakal terpuruk banget kayak gitu guys. Terus yang selanjutnya itu rusaknya hubungan sosial, misalnya ya dengan pasangan, terus dengan orang kerap, kurang orang teman, orang teman, orang lain, teman, bahkan orang tua. Terus permasalahan keuangan itu finansial guys, lalu menimbulkan keinginan hingga percobaan bunuh diri. Bahaya sekali ya guys ya, jangan sampai kayak gitu kalian semua. Subscriber aku jangan sampai kayak gitu, oke? Jadi kalau kalian rasa kayak gini yang saya sebutkan tadi, ya udah langsung aja ke psikiater atau konseling gitu lah guys. Nah kayak gitu. Oke guys, di video kali ini cukup sekian. Kalau ada pengen request langsung aja tulis di komentar. Kalau enggak DM aku, yang kalau kalian pengen nggak diketahui orang DM aku aja. Cuma ya kayak mau pengen bahas cinta atau yang lain gitu, cinta gitu. Oke, langsung aja DM aku aja kalau bener-bener pengen bahas sesuatu. Ya mungkin saya akan jawab sebisa saya. Video ini dicukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku agar aku semangat untuk membuat video lagi yang lebih oke, yang lebih wow gitu ya guys ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Thanks for watching and see you the next time.